install a driver. Oke. Nah, nanti muncul folder atau file manager yang dimana kita bisa membackup dulu file-file yang ada di, kalau misalkan tadi C belum di format, mungkin bisa diambil nih di folder-folder yang di dokumen. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Muklis. Pada kasus dalam video ini laptop merek Acer dengan kasus no bootable device. Insert boot disk and press any key. Walaupun sudah dilakukan menekan apapun, ini memang karena tidak ada bootable atau tidak ada OS. Awalnya sudah saya bongkar, analisa pertama saya itu mengenai hard disk. Jadi hard disk saya bersihkan atau saya lepas kemudian dipasang lagi, tapi hasilnya sama. Nah, mau nggak mau saya itu akan melakukan install ulang. Tapi sebelumnya, masalahnya kalau kita install ulang adalah ada data-data yang dimana data itu data C ataupun data D. Nah, kebetulan saya ini akan menginstal ulang menggunakan flash disk dan USB yang satunya lagi adalah hard disk untuk backupnya. Tapi kalau yang USB yang ketiga ini adalah untuk mouse-nya aja ya, karena nanti untuk penginstalan merek Acer ini sepertinya kadang tidak ada kursornya, jadi saya harus menghubungkan USB mouse agar ada kursornya. Oke, yang pertama saya lakukan di sini. Oke, jadi data yang ada di sini akan saya backup. Tapi masalahnya dari yang pertama dilakukan yaitu local C-nya sudah di format. Jadi saya amankan untuk data D, dan kebetulan yang punya laptop ini menyimpan data-datanya itu ada di data D atau di hard disk. Oke. Lakukan langkahnya yaitu Ctrl Alt delete untuk mereset, dan dilakukan bootingnya itu tekan F2. Tekan F2 untuk merek Acer ini masuk ke BIOS. Nah, kita akan lakukan settingan BIOS. Nah, tampilan seperti ini. Saya setting di bagian boot priority. Saya lakukan untuk boot priority-nya masukkan USB. Karena USB-nya mereknya SanDisk, saya naikkan ke USB SanDisk, yaitu dengan cara F6 paling atas. Setelah dilakukan pembinahan atau perubahan priority boot order, lakukan tekan F10, kemudian tekan yes. Nah, nanti pastikan yang ada di flash ini sudah terisi bootloader atau booting OS. Nah, ini saya coba ke OS Windows 10. Nah, press any key. Nah, lakukan tekan apapun bila ada perintah seperti itu untuk melakukan booting atau instalasi OS. Nah, masalahnya di sini untuk data-datanya pengen diamankan untuk data D karena penyimpanannya kebanyakan di data D. Dokumen-dokumen penting, mungkin foto dan yang lain-lain. Yang harus kalian punya juga, kalian juga harus punya hard disk sebagai backupnya. Nanti seperti ini caranya, kan orang kadang-kadang bingung, udahlah bersihin aja. Nah, ini caranya. Setelah muncul tampilan booting seperti ini, seperti biasa cara instalasi OS, yaitu di language atau bahasanya kita bahasa English, hanya diganti di theme and current format itu pilihnya English United States atau US. Kemudian next. Nah, di sini ada tulisan install now dan repair. Tapi jangan pilih yang install now, pilihnya yang repair. Nah, repair karena kita mau backup dulu sebelum kita install ulang. Terus ada pilihan choose an option, pilihnya yang troubleshoot. Kemudian advanced option. Kemudian di sini ada 5 pilihan, pilihnya yang system image recovery. Kita coba di sini system image recovery. Nah, di sini memang keterangannya Windows cannot found ataupun tidak ditemukan DVD yang masuk kecuali USB ya. Kita klik cancel. Nah, di cancel ini ada pilihan button yaitu select system image. Nah, kita klik aja next. Nah, di next ini tidak ada muncul apapun ya, terbaca ya. Pilih advanced, kemudian pilihnya yang
search for system image atau install a driver. Oke, pilihnya yang install a driver. Oke, nah nanti muncul folder atau file manager yang dimana kita bisa membackup dulu file-file yang ada di, kalau misalkan tadi C belum di format, mungkin bisa diambil nih di folder-folder yang di dokumen. Nah, berhubung sudah terlanjur dihapus atau di format, jadi saya membackup data-data yang ada di data D. Nah, ini data administrasi segala macam, data sekolah mungkin ya. Jadi saya copy, saya amankan dulu semuanya dari data-data ini semuanya. Coba bisa tidak ya, harus. Kelemahannya gini, kalau di data-data seperti ini itu kita harus membackupnya satu persatu nih ya, kayaknya tidak bisa kalau misalkan saya copy, jadi tidak bisa kontrol A pun juga tuh ya, harus satu-satu. Nah, coba berarti saya satu-satu di pertama dari folder administrasi. Nah, folder administrasi saya klik kanan, kemudian copy, kemudian saya balik. Terus untuk penyimpanannya, backupnya itu ada di hard disk merek Toshiba. Saya bikin folder baru di sini. Folder baru saya buat. Ada folder baru di sini saya buat ya. Bisa nggak ya? Oke, nggak bisa. Berarti saya coba backupnya di mana nih? Saya coba buka. Soalnya di sini kan ada tulisan new ya. Berarti saya coba backup nih ya. Backup atau enggak ada new folder nih. New folder 7. Saya paste aja di sini. Oke, apakah bisa? Nantinya ada folder administrasi. Oke, belum ya? Oke, dan skip. Ini skip. Nah, sudah ada ya. Jadi foldernya udah kita amankan di folder 7. Nah, mungkin kalau nanti teman-teman mau siapkan dulu nama foldernya yang ada di hard disk, silahkan disiapkan dulu. Nah, ini contohnya. Terus kayak gitu aja lagi, kembali lagi di data D. Data ini copy. Nah, terus seperti itu terus sampai semuanya terbackup. Nah, nanti barangkali nanti teman-teman seperti ini pengalamannya. Jadi jangan dulu di format untuk yang lokal C-nya atau data C-nya, biar bisa diamankan untuk data C. Biasanya guru nih, terutama siswa biasanya atau teman-teman menyimpan foldernya itu di folder lokal C, yaitu di dokumen ataupun di video ataupun di Big Store ataupun di desktop. Makanya nanti dilakukan seperti ini dulu. Untuk pengambilan datanya bisa diambil nih, misalkan di library kan pasti ada dokumen, video, dan Big Store. Nah, nanti teman-teman bisa backup dulu di folder dokumennya. Nah, berhubung bootnya udah di reset atau di format, jadi tidak ada folder atau tidak ada file di dalam folder-folder desktop, dokumen, download, ataupun video maupun Big Store ya. Jadi untuk backupnya ini saya fokus di backup data D. Nah, data D sudah saya backup untuk 3 folder ini terakhir ya. Ini sebagai contoh. Untuk video berikutnya berarti lakukan instalasi sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Ya, mungkin teman-teman bisa searching videonya atau nanti saya coba upload bagaimana cara instalasi Windows 10. Nah, saya coba backup untuk folder ketiga kalinya. Oke, masukkan ke folder 7. Terus klik kanan paste. Oke, tunggu sebentar. Kalau misalkan datanya banyak yang butuh proses lama ya, jadi tunggu Bu, bersabar. Nah, udah di-update atau udah di-backup data 1, data 2, dan data 3. Oke, sampai sini videonya. Mungkin untuk data-data berikutnya akan saya backup, nggak mungkin saya lanjutkan. Ini sebagai contoh kasusnya dan ini solusinya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan komen bila mana ingin bertanya-tanya dengan video ini atau dengan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.